Siang. Udah jam 2 ya. Untuk mempersingkat waktu kita mulai aja ya. Kebetulan sekarang mungkin materinya cukup sedikit ya. Biasanya 10 gitu dikasih. Sekarang cuman 1, 2, 3, 4. Cuman 4 ya. Jadi cepet. Kita mulai dengan judulnya anisometropia ya. Nice. Nah. Oh ini. Ini. Nextnya yang bagian atas sendiri. Balik. Iya, yang tengah itu untuk sebelum yang Ya, sebelum. ya. Definisi dari anisometropia adalah perbedaan gangguan refraksi antara kedua mata ya. Jadi beda-beda dia ada perbedaan refraksinya ya. Kemudian anisometropia ini kok jelek ya? Anisometropia ini bisa menyebabkan ambliopia ya. Dia penyebab utama dari ambliopia. Nah, anisometropia yang bagaimana yang menyebabkan ambliopia? Ya, kalau di hipermetrop ya atau anisohiperopia itu kalau perbedaan mata satu dengan yang lainnya tuh 1,5 diopter, ya. Kemudian kalau anisoastigmatisme itu perbedaannya 2. Ya, kalau yang di miopia perbedaannya 3. Ya, itu anisometropia yang dapat menyebabkan ambliopia. Nah, koreksi refraksi pada pasien dengan anisometropia itu bisa menyebabkan perbedaan dari ukuran dari retina. Maksudnya gambaran yang ditambah dari retina itu bisa berbeda. Ya, namanya aniseikonia. Ya. Bisa juga menyebabkan tidak seimbangannya pergerakan dari bola mata itu sendiri ya. Jadi bisa jika kalau minusnya misalnya lebih tinggi, misalnya yang kanan minusnya jauh tuh bisa seperti juling jadi matanya ya. Jadi pergerakannya tidak sama antara mata satu dengan yang lainnya, dia bisa juling ya. Jadi penggunaan dengan kacamata itu ya, menghasilkan perbedaan dari ukuran dari retinal image-nya ya, kira-kira 25% ya. Ya, dan ini jarang ditoleransi. Kalau penggunaan dari lensa kontak lebih bisa dia. Perbedaannya kira-kira 6%. Jadi masih bisa ditoleransi perbedaan retinal image-nya. Ya. Kalau intraocular lens itu lebih kecil dia 1%, kurang dari 1% perbedaannya. Nah, penyebab dari anisometropia itu bisa kongenital. Kongenital itu maksudnya dari pertumbuhan dari bola matanya, bisa sumbunya panjang atau pendek. Kemudian ada genetik, ya, genetik juga bisa. Kemudian ada didapat, misalnya trauma. Kemudian ada pasca ekstraksi lensa saat menjalani operasi katarak. Bisa, mungkin lensa yang dipasang tidak sesuai, misalnya bisa.
Gejala yang diakibatkan oleh anisometropia itu adalah seperti penglihatannya kabur akibat kelainan dari refraksi, kan ya benar. Mengeluhkan mata terasa lelah, ya jadi mungkin saja, nah gini, 1 minusnya 2, satunya minusnya 6, pasti berat satunya, yang matanya yang sebelah yang 6 itu berat dia, makanya diturun-turunkan biar dia sama, maksudnya nggak sama, maksudnya sampai dia pasien itu tidak merasa lelah ya, padahal dengan minus 6 itu penglihatan 100% gitu ya. Jadi karena perbedaan yang terlalu tinggi itu jadi gampang sekali lelah matanya, berat jadinya ya, dia bekerjanya berat. Satu yang minus 6 itu berat sekali dia untuk bisa menyeimbangkan sama yang minus 2 ya, jadi diturunkan dia biar nggak terlalu jauh ininya. Tapi ada juga yang bisa ya, jadi ada yang sudah terbiasa satunya minus 2, satunya minus 6, ada yang sudah terbiasa seperti itu. Tapi ada juga yang kebanyakan pasti berat rasanya matanya, cepat dia lelah ya. Kemudian nyeri kepala tanpa diketahui penyebabnya, sering pasien tuh datang nyeri kepala, terus sakit kepala, pusing, setelah dicek ternyata minusnya tinggi kayak gitu, tapi dia nggak tahu kenapa, karena satu matanya masih bagus, satunya minusnya udah tinggi. Jadi matanya yang udah bagus itu nolong, dia nggak sadar kalau matanya yang lagi satu minusnya tinggi, tapi dia sering sakit kepala karena lelah matanya, lelah dia matanya untuk melihat itu yang sebelah yang minus itu, dia harus bisa melihat sama seperti matanya yang lebih bagus gitu, kan lelah kalau digituin lama-lama ya kan. Tuh. Terus ada penglihatan ganda atau diplopia ya. Kemudian gini misalnya, satu jelas tuh, satu nggak jelas, kan kayak aneh lah rasanya gitu ya kan. Misalnya satu jelas juga, satu minusnya tinggi sekali, karena dia minusnya tinggi juling keluar dia ya kan, satunya di sini satunya di situ ngelihatnya, bisa double ngelihatnya ya, karena minusnya terlalu tinggi, beda dia sama satu mata dengan mata yang lainnya berbeda ya, bisa aja ya. Jadi kalau diingat-ingat ya, kalau orang anisometropia ya ingat aja, kalau matanya nggak ngelihat nih beda-beda kan rasanya pasti gini, udah tertanam lah di otak kalian sebenarnya, nggak usah ngapalin ya. Kemudian penglihatan binokulernya pasti terganggu, maksudnya penglihatan dengan kedua mata pasti terganggu ya kan. Nah pemeriksaannya ya pemeriksaan tajam penglihatan atau visus, uji anisekonia, Watford dot test ada itu pengecekannya, nanti dibaca. Hirschberg test tuh yang itu udah untuk melihat juling atau enggaknya ya. Kemudian cover uncover test ya. Nah tata laksananya terapi oklusi, biasanya di oklusi itu mata yang sehat, biar matanya yang sakit bisa matanya yang lebih tinggi itu bisa belajar untuk melihat dia ya, belajar untuk menyesuaikan apa yang harus dia lihat gitu. Lensa kacamata bisa, pakai lensa kontak bisa, dan pembedahan ya, misalnya fotokeratif keratektomi dan laser in situ keratomileusis atau lasik ya, di lasik bisa. Jadi pada pasien yang anisometropia itu koreksinya harus full ya, tapi dengan adaptasi. Maksudnya dengan adaptasi
Jadi dia kamu koreksi dia full harus sampai 66. Ya kamu suruh jalan-jalan di adaptasi itu. Ya. Dia jalan-jalan sampai dia enak gitu ya. Itu anak kecil biasanya. Pakai lensa kontak, pakai refractive surgery, ya kayak gitu. Itu dibaca sendiri. Komplikasi yang bisa terjadi adalah yang pertama kan tadi udah dibilangin penyebab utamanya itu adalah amblyopia. Kemudian bisa menyebabkan strabismus. Strabismus itu juling. Ya. Kemudian selanjutnya adalah buta senja. Buta senja itu disebut juga nyctalopia. Adalah gejala yang dapat ditemukan pada berbagai kelompok penyakit mata yang ditandai dengan berkurangnya kemampuan melihat di bawah kondisi penerangan yang kurang. Ya, jadi nggak bisa lihat di kondisi mata yang kondisi ruangan yang agak gelap. Ya, buta senja itu. Penyebabnya hipovitaminosis A, retinitis pigmentosa, choroideremia, gear atopy, congenital stationary blindness, sindrom paraneoplastik. Nanti dibaca sendiri itunya ya. Manifestasi klinisnya adalah kesulitan beraktivitas pada malam hari atau tempat gelap. Kemudian hilangnya penglihatan perifer dan adanya fotopsia. Fotopsia itu kilatan-kilatan cahaya ya. Tiba-tiba cedut-cedut gitu di matanya. Ya, kilatan-kilatan cahaya yang terlihat di mata. Ya, mendiagnosisnya yang pertama ya kita anamnesis ya. Pada anamnesis pasien biasanya mengeluhkan kalau sudah sore itu rasanya kabur penglihatannya, dia nggak ngelihat apa. Kalau sudah mulai sore mulai ke malam tuh sudah kabur penglihatannya ya. Terus ada defisiensi atau gangguan absorpsi dari vitamin A dan adanya kilatan-kilatan cahaya fotopsia itu. Pada pemeriksaan fisik pasti kita selalu cek pemeriksaan tajam penglihatan, hilangnya penglihatan perifer jadi lebih tunnel, dia lebih kayak tunnel gitu penglihatannya, tunnel vision. Ada pemeriksaan segmen anterior, ada bercak bitot biasanya pada seroptalmia kan ya. Kemudian ada pemeriksaan fundus, bisa ditemukan adanya bone spicle, biasanya pada retinitis pigmentosa. Ada bone spicle, ya. Pada pasien retinitis pigmentosa itu biasanya pasiennya itu genetik ya, jadi diturunkan dia. Terus kalau yang hipovitaminosis A itu kan biasanya seroptalmia, ya, defisiensi vitamin A. Nah ini namanya bone spicle nih. Ini. Ya, ini pada pasien-pasien retinitis pigmentosa ini. Nih. Biasanya tersebar dia di semuanya ini, di seluruh. Ini retinanya ini. Kalau kita ngelihat pakai fundus, kelihatan seperti ini. Ya. Ini bercak bitot ya. Ini bercak bitot. Biasanya pada seroptalmia. Ya. Nah, tata laksananya ya kalau pada seroptalmia yang defisiensi vitamin A, kasih vitamin A. Ya kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Kemudian kalau yang kayak retinitis pigmentosa, yang lain-lainnya ya paling cuma antioksidan aja. Ya. Udah buta senja soalnya. Kemudian afakia kongenital ya. Afakia kongenital itu adalah suatu kelainan bawaan yang tidak memiliki lensa, di mana pasien itu tidak memiliki lensa pada saat lahir. Ya, tidak memiliki lensa. Ya, afakia itu tidak punya lensa, artinya afakia.
Pseudofakia itu artinya lensanya itu sudah diganti pakai yang lensa buatan, pseudofakia. Kalau tidak ada lensa, afakia, ya. Tuh. Jadi kalau afakia itu artinya afakia kongenital itu kelainan bawaan di mana pasien itu tidak ada lensa saat lahir, ya. Tapi ini jarang, ya. Ada dibagi dua bentuk, jadi kongenital primer, afakia kongenital primer dan afakia kongenital sekunder. Epidemiologinya belum didapatkan secara pasti, ya, yang ada 0,04 sampai 6,8 per 10.000 kelahiran hidup. Ya, masih termasuk jarang, ya. Nah, harus tahu embriologi dari mata, ya. Yang A ini pembentukan dari optic vesicle formation 25 hari, ya, ini optic vesicle-nya ini terbentuk. Kemudian vesicle-nya ini melekuk dia pada 27 sampai 28 hari, ya, terbentuk lens placot formation. Kemudian yang C ini terus dia melekuk sampai ke dalam, membentuk lens vesicle formation, ya. Ya, yang tadi optic vesicle formation, yang ini terbentuk melekuk lagi ke dalam, ini lebih ke dalam lagi, ya, itu hari ke-30. Kemudian terbentuklah lens vesicle complete sudah, karena udah ini loh, ini termasuk begitu, ya, dari lapisan, ya, itu dimasuk dia. Kemudian hari ke-35 sudah terbentuk dia primary lens fiber, ya. Kemudian sudah dia terbentuk ini embryonic nucleus formation kira-kira hari ke-40. Kemudian 7 minggu sudah terbentuk secondary lens fiber, serat-seratnya yang sekunder. Nah, 12 sampai 14 minggu baru terbentuk lensa fetal nucleus, ya. Nah, patofisiologinya afakia kongenital itu merupakan kegagalan induksi ektodem pada permukaan embrio dalam bentuk plakoid lensa dan vesicle lensa yang berhubungan dengan segmen anterior dan posterior sehingga dapat menyebabkan melemahnya fungsi penglihatan. Ya, jadi kegagalan fungsi ektodem pada permukaan embrio, ya, afakia kongenital. Jadi kalau dibalik, nah, ini ektodemnya ini gagal terbentuk ini plakot nih, ya, nih kan optic vesicle formation nih dibentuk di dalamnya nih optic vesicle, ini ektodemnya, ya, hari ke-25. Nah, ini dia loh, ektodemnya ini melekuk nih, ya, lihat ya, itu bisa dipindahin nggak tuh, ini, papannya, itu kasihan teman yang di sana, gitu sakit lehernya dia, pindahin di situ bisa? Ke sana, kemana? Kemana? Ke belakang. Ke belakang taruh. Kelihatan? Udah kelihatan sekarang? Nah, ini. Ektodem, ya. Itu, tuh. Ektodem. Terus ini melekuk gitu dia. Ya. Membentuk lens placot tuh. Nah, ini gagal ini. Gagal melekuk gitu dia, ya, nggak bisa dia situ, itu minggu ke-4 itu, minggu ke-4, minggu ke-5 kehamilan, ya, kayak gitu, itu gagal terbentuk itu, makanya nggak ada lensa. Nah, kalau yang primer terjadi mutasi gen Forehead protein E3, FOXA3 pada manusia, ya. Kalau kongenital yang sekunder, afakia kongenital sekunder pasti karena infeksi,
infeksi pada saat kehamilan, misalnya rubella, ya, penyakit rubella. Pada yang congenital primer berawal dan berkembang pada usia kehamilan sekitar 4 sampai 5 minggu. Yang tadi itu loh, yang buat plakot itu kan sekitar 27 sampai 28 hari kan, itu kan sekitar 4 sampai 5 minggu kan. Ya, itu sudah terbentuknya plakot, terus terbentuknya lens vesikel kayak gitu tuh. Itu udah terganggu semua ya. Jadi itu terjadi kegagalan dalam pembentukan pada usia 4 sampai 5 minggu kehamilan. Ya, jadi lensa itu nggak bisa sehingga menyebabkan mata menjadi mikroptalmia. Karena segmen anterior tidak terbentuk jadinya. Karena dia nggak melekuk gitu, nggak terbentuk dia. Ya. Nah, kemudian yang sekunder itu karena infeksi rubella itu menghasilkan infeksi sitolitik yang menyebabkan virus rubella kerusakan sel oleh virus rubella yang terdapat di sejumlah jaringan mata dan sel-sel epitel dalam perkembangan lensa sehingga lensa yang terbentuk akan diserap oleh infeksi virus itu. Jadi virusnya itu menyerang lensa yang sudah terbentuk itu gitu, jadi diserap sama dia ya, di perkembang sel-selnya yang sudah mulai berkembang itu dirusak sama rubella ya. Jadi ingat kalau primer berarti yang memang sudah ada di badannya dia sendiri, misalnya mutasi gen. Tapi kalau sekunder pasti karena infeksi dari virus, misalnya rubella ya, ingat ya. Manifestasi klinisnya adalah tidak terbentuknya bagian segmen anterior mata, sehingga kalau tidak ada segmen anterior pasti kecil kan. Kalau nggak ada lensa kan hilang misalnya lensanya nih, kecil lah dia. Ini besok yang anatomi ya? Yang ya, aku bisa loncat-loncat itu soalnya anatomi dulu baru yang penyakit. Saya jadi bingung mikir mana lensanya gitu. Ya besok kita lihat lensanya ya. Nah jadi mikroptalmia. Kemudian ada leukoma kornea. Korneanya tuh jadi putih. Putih dia. Jadi kornea kan bening seharusnya. Jadi putih gitu dia, kayak keruh gitu. Kemudian iris badan siliar yang atrofi. Jadi nggak ada, tidak terbentuk. Nah diagnosisnya dengan anamnesis, physical examination, pemeriksaan fisik ya, lihat dia misalnya pakai center diagnosis examination, misalnya pakai mungkin di USG ada di CT scan gitu, USG MRI kalau prenatal, postnatal light reflex saja, biasanya nggak ada ya. Examination prenatal ya USG dan MRI, terbentuk apa enggak matanya. Postnatal light reflex nih. USG jadi USG ya, dan terbentuk nih. Oh ini bulat cuman nggak ada lensanya, biasanya di sini ada kecil. Biasanya di sini kecil ada putih kelihatan. Di sininya di atasnya ini kelihatan dia. Nih, ini dia tuh putih kayak gini korneanya. Ya. Nah, diagnosis bandingnya Peters anomaly syndrome ya, adalah suatu sindrom penyakit mata yang ditandai dengan adanya kelainan pada ruang anterior mata, kelainan sentral pada bagian kornea, bilik mata depan yang dangkal, dan adanya lipatan iris ke bagian posterior kornea. Pokoknya dia hampir sama dengan afakia kongenital, jadi seperti dia tidak terbentuk, segmen anterior itu tidak terbentuk gitu ya. Nah, Peters anomaly syndrome memiliki ciri opacity cornea, leukoma, tidak ada lapisannya stoma, membran descemet, iris, dan lensa. Sama, dia juga nggak punya. Ya, bisa Peters anomaly syndrome dia. Ya. Tapi dia ya
Oh iya, iya. Boleh, masa nggak boleh? Nah, metode pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh orang tua dan dokter mata anak adalah fixation, tracking, dan scanning. Jadi fiksasi kemampuan bayi dalam melihat satu objek benda dari jarak dekat, dan jika objek tersebut digerakkan mampu mengikuti gerakan objek dengan baik. Ya tetap aja kalau tanpa lensa ya dicoba aja. Ya kan retinanya masih terbentuk. Segmen anteriornya ya nggak terbentuk. Ya, jadi cuman bulat gitu aja dia. Tapi nggak ada lensanya. Kemudian tracking kemampuan bayi dalam melihat satu objek yang bergerak. Jadi harus diperiksa terus, dicek-cek terus sama orang tua atau enggak oleh dokter matanya. Scanning kemampuan bayi dalam melihat satu objek benda dekat maupun jauh dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini kelainannya sih jarang sebenarnya ya, fakiokongenital kelainannya jarang banget nemu kayak gini tuh jarang banget. Intervensi awal yang diberikan sangat penting selama awal perkembangan. Jadi bayi akan dapat berinteraksi dengan lingkungan luar dan mendorong perkembangan motorik. Jadi dibiasakan dia tidak melihat. Maksudnya kamu tidak melihat loh gitu, dibantu dia. Jadi lama-kelamaan dia terbiasa untuk dengan kondisinya dia terima gitu. Ya. Karena semakin lama ya pasti buta. Karena komplikasinya adalah kebutaan. Kan gimana orang nggak punya lensa? Ya kan? Korneanya putih, ada leukoma kornea. Kalau udah korneanya putih gitu gimana bisa ngelihat? Kan nggak bisa ngelihat juga. Ya. Tidak terbentuknya segmen anterior bola mata, tidak adanya iris, badan siliar, maupun lensa dan dispastia retina. Retina juga sudah nggak bagus. Prognosisnya buruk. Dia menimbulkan komplikasi yang dapat menyebabkan penurunan tajam penglihatan yang berat, keterlambatan dalam penalaran tidak mengakibat hilangnya penglihatan secara permanen. Ya tetap aja sih sebenarnya dia penglihatannya nggak bagus. Ya mau diapain juga dia nggak bagus. Ya. Lagi satu kan? Duh besok banyak banget. Dislokasi lensa, makanya yang hari Kamis sama Jumat tak jadiin satu, ya biar enggak ini sosnya tuh. Ya ini setengahnya misalnya segmen segmen anterior misalnya digabung sama ini kan, besok segmen posteriornya aja. Yang apa? Dislokasi lensa. Nah, jadi dislokasi lensa itu adalah berpindahnya lensa dari tempat yang seharusnya. Ya, itu dislokasi lensa. Ya. Ada yang parsial, ada yang total. Kalau parsial namanya subluksasi lensa. Kalau total namanya luksasi lensa. Ya. Jadi kalau parsial itu lensa itu kan nanti gimana jelasinnya. Lensa itu ada pemegangnya ya. Besok deh tak kasih lihat ya. Nanti besok tak sambung-sambungin ya. Jadi lensa itu ada pemegangnya. Ya. Namanya sonula sinii. Ya. Jadi dia dipegang oleh sonula sinii di semua sisinya. Jadi lensa itu bisa tetap berada di tempatnya. Ya, dia dipegang oleh sonula sinii itu. Kalau sonulasi ininya putusnya sedikit, nggak semua, namanya subluksasi, karena dia parsial aja. Nah, misalnya nih, ini
lensa kan, lensa. Terus di sini dipegang sama sonula sini. Putus misalnya sini kan agak goyang gitu dia. Nah itu namanya subluxasi. Ya, dia nggak jatuh semua. Putus di sini goyang-goyang aja. Putus di sini ya agak gimana gitu. Kalau putusnya di bawah turun dia kayak gitu. Ya kayak gitu-gitu dah. Ya. Jadi suatu keadaan di mana berpindahnya lensa disebabkan terputusnya sebagian dari penggantung lensa, yaitu sonula sini. Sebagian aja putusnya. Tapi kalau ada luksasi lensa, semuanya putus. Ya, putus, tidak ada yang megang lensa itu. Ya. Nah, penyebabnya bisa kelainan kongenital seperti sindrom Marfan, katarak hipermatur, trauma pada mata, peradangan uvea, tumor intraokuler, tekanan bola mata yang tinggi, itu bisa menyebabkan ya. Subluxasi lensa. Pada subluxasi lensa yang sudah kelihatan, kalau yang belum kelihatan paling goyang-goyang gini aja kalau pasiennya melirik ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Jadi kalau dilihat pakai loop, pakai senter, dia cuman goyang-goyang gini, dia goyang-goyang. Sebenarnya dia nggak goyang-goyang ya. Jadi kalau kita lihat kita senter matanya di tengah pupil, tahu pupil kan? Di tengahnya itu kan ada yang hitam tuh. Nah, itu udah lensa. Kalau dia goyang-goyang kelihatan kalau kamu senter. Suruh dia lirik-lirik dia goyang-goyang gitu, gini-gini, getar-getar gitu. Tapi kalau dia normal enggak. Ya, kalau bagus masih ini enggak. Jadi kalau yang ini yang parah ya, ada bagian yang afakia, ada bagian yang ada lensanya. Jadi kayak gini. Nah, jatuh dia. Ya, di sini mungkin putusnya nih, putus ya, sana jadinya. Ya, ini putus ya. Ya ada pemegangnya sebenarnya nih, turun dia jadinya. Ya, jadi ini afakianya, ini ada lensanya. Bisa bayangin? Bisa? Ini pupilnya nih, ya. Nah, keluhannya pasti ada penurunan visus, ada diplopia, satu jelas, satu kelihatan gitu kan jadinya, ya, satu mata. Penurunan daya akomodasi, ya jelas, karena kan lensanya udah jatuh. Tanda-tandanya COA itu adalah kamera okuli anterior pada bagian afakia dalam. Kamera okuli anterior, tahu kamera okuli, bilik mata depan itu kamera okuli anterior, bilik mata depan. Bilik mata depan itu yang terbentuk oleh kornea dan iris, itu namanya bilik mata depan. Ya, jadi kalau yang di belakang iris itu kan lensa. Kalau lensanya nggak ada kan irisnya nggak ke belakang jadinya. Ya jadi agak lebih dalam bilik mata depannya, bagian yang afakia. Kalau bagian yang dangkal ada dan dangkal pada bagian yang ada lensanya. Ya. Tuh. Kemudian pada bagian yang afakia irisnya tremulans. Jadi kayak gini-gini dia irisnya. Ya. Karena nggak ada di belakangnya, nggak ada apa gitu, kosong. Komplikasi dari subluxasi ini bisa jadi luksasi lensa, bisa lepas dia semuanya. Lensanya bisa keruh, bisa glaukoma dan bisa uveitis. Ya. Kenapa dia bisa glaukoma? Karena dia bisa mendorong ke depan juga bisa. Ya, putusnya tapi dia putusnya dorong ke depan, mendorong iris ke depan. Bisa uveitis, bisa peradangan dia. Nah, ini di sini dia dalam karena nggak ada lensanya. Di sini dangkal dia karena neken ke depan. Nah ini yang sudah operasi katarak, jatuh dia ini. Kan operasi katarak lensa itu ada kapsulnya, ada nukleusnya. Yang diambil saat operasi katarak itu nukleusnya yang diambil, menyisakan kapsulnya. Kapsulnya yang dipegang sama sonula sininya. Nanti kalau nukleusnya diambil diganti pakai ini intraocular lens. Kalau ya putus sonula sininya ya sama aja dia subluxasi atau luxasi lens iol tapi dia.
Namanya intraocular lens ya, intraocular lens ini namanya. Sama aja dia turun jadinya. Nah, kalau luksasi lensa itu lensanya bisa jatuh ke vitreous, lepas semuanya. Jadi jatuh dia ke segmen posterior, jatuh ke belakang ke segmen posterior. Ada bayangan ya, besok kita lihat ya. Kemudian gejala dan tanda, COA-nya dalam, COA itu kamera okuli anterior dalam, irisnya tremulans, kemudian akomodasinya hilang. Komplikasinya bisa terjadi glaukoma, bisa jadi uveitis. Ya. Tata laksana koleksi kacamata yang sesuai. Jadi kalau subluksasi dan luksasi lensa tanpa penyulit itu maksudnya tanpa ada komplikasi apapun, boleh kok kamu kasih coba koleksi kacamata. Ya. Tapi kalau pembedahan itu wajib, kalau pada luksasi lensa ke anteriornya wajib dilakukan pembedahan, diambil lensanya. Kemudian kalau jadi pembedahannya kalau dia ke anterior wajib, kalau ke posterior kalau ada komplikasi. Biasanya kalau lensanya jatuh ke posterior ya. Ya. Tak kirain ada bunyi duduk-duduk mau hujan gitu. Jadi kalau dia menyebabkan glaukoma, dia menyebabkan uveitis, baru dia harus dioperasi. Kalau enggak usah, biarin aja. Karena biasanya kalau dia jatuh ke posterior itu bisa meradang dia di sana. Kalau udah meradang di sana bisa tinggi tekanan bola matanya, bisa jadi uveitis, bisa kayak gitu. Ya, itu harus dikeluarin. Tapi kalau enggak terjadi itu ya biarin aja. Kasihin dia kacamata. Ya. Udah? Ada pertanyaan? Ya. Yang angkat tangan itu. Anhiso. Refraktif sama absolut. Baca di mana tuh? Mana ya? Ya ini ya. Yang tadi kamu bilang itu kan yang berapa gitu yang bisa satu perbedaan 1,5 dioptri kayak gitu. Iya 1,5. Jadi
Sebenarnya dia perbedaan dari perbedaan dari itu perbedaan dari ukuran refraksinya yang kita dapat itu sudah bisa dibilang anisometropia. Cuman masalahnya anisometropia yang bagaimana yang kan perbedaan namanya anisometropia itu adalah perbedaan refraksi antara kedua mata, ya kan? Tapi yang mana yang menimbulkan masalah seperti itu? Jika pada hipermetropia itu perbedaannya lebih dari 1,5 dioptri, pada astigmatisme lebih dari berapa tadi? 2 ya. Kemudian yang miopi lebih dari 3 kayak gitu. 3 dioptri lebih. Itu yang menyebabkan anisometropia, yang menyebabkan keluhan. Seperti itu. Gimana? Ya, jadi berdasarkan gambarnya ya. Jadi anisometropia itu kan ada 2 berdasarkan kekuatan refraksi, absolut dan relatif. Ya, jadi kalau yang absolut itu simple biasanya yang simple, kompon sama mix ya. Kemudian relatif itu yang ada astigmatismenya. Saya nulis lupa sendiri. Jadi dibagi anisometropia absolut itu jadi perbedaan kekuatan antara refraksi antara mata kanan dan mata kiri, ya, dibagi jadi simple, kompon sama mix. Kalau simple itu salah satu matanya emetropia dan mata lainnya miopia atau hipermetrop. Kalau kompon kedua mata mengalami miopia atau hipermetrop. Terus kemudian yang mix salah satu miopia, salah satunya hipermetrop, kan gitu. Ya. Kemudian anisometropia relatif itu terjadi akibat perbedaan aksis antara mata kanan dan kiri. Jadi itu lebih ke arah astigmatisme dia. Karena perbedaan aksisnya. Ya. Pada anisometropia relatif, kekuatan refraksi mata kanan dan kiri sama, tapi jika ada astigmatismenya, jadi ada miopia, ada hipermetropia, atau ada miopia atau hipermetropia ditambah sama astigmatisme, biasanya yang anisometropia relatif ya. Kalau yang simple astigmatisme apabila salah satu matanya emetropia, yang lainnya miopia atau hipermetropia dengan astigmatisme kayak gitu. Terus kemudian yang kompon kalau kedua matanya mengalami astigmatisme dengan aksis yang berbeda. Gimana? Udah.
Berarti bacaan temanmu nih mau kuliah, baca dulu dia. Tumben ada yang nanya kayak gitu. Ya. Untung sudah menyiapkan dari tadi. Saya juga belajar loh kalau mau ngajar, benar. Belajar juga saya. Ada lagi? Ada nggak? Udah jelas semuanya? Gimana? Tanggap jelas ya? Terima kasih untuk hari ini. Besok belajar.